Susan mau ikut ibadah raya Kega hari ini. Tapi kayaknya ada yang lupa deh. Bener kan? Kak Susan tuh tugas minggu depan buat video Kega. Terus siap-siap. Bahannya dari mana ya? Mulai dari mana ya? Enaknya tanya Kak Hani. Telepon Kak Hani dulu. Halo Kak Hani. Halo Kak Susan. Han, gini loh Han. Kan Kak Susan itu besok mau siap-siap buat video Kega untuk minggu depan. Nah, Kak Susan itu butuh untuk cari-cari info yang seputar dengan tema. Nah, itu gimana caranya, Han? Itu kakak bisa pakai Google. Jadi nanti kakak masukin info yang kakak butuhkan, terus nanti muncul deh info-info lain berkaitan. Oke. Lalu kalau Kak Susan mau cari video, itu juga gimana caranya? Oh, itu kakak bisa pakai YouTube. Itu punya Google juga loh, Kak. Keren. Nah, satu lagi. Kalau Kak Susan tuh mau beli props rekaman, tapi Kak Susan belum pernah pergi ke tokonya. Nah, Kak Susan mesti ngapain? Kakak bisa pakai Google Maps. Oke. Nah, nanti kalau udah jadi tuh videonya, lalu gimana caranya Kak Susan untuk kirim video itu ke Kak Hani? Kalau itu kakak bisa pakai Google Drive. Jadi kakak tinggal upload videonya, terus dikirim deh ke aku. Oke. Google keren ya Han ya. Satu perusahaan bisa buat macam-macam aplikasi yang fungsinya beda-beda semua. Melengkapi. Hebat. Oke. Thank you infonya ya Han. Sampai ketemu. Bye. Ya, sama-sama Kak. Nah, Kak Susan sekarang sudah tahu mesti ngapain. Nah, kita sekarang tiba waktunya dengan adik-adik kita ikut masuk dalam ibadah raya Kega. Kita siapkan hati, kita berdoa. Semua sudah siap adik-adik? Tutup mata, lipat tangan, dan siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan, kami mau bersyukur bahwa kami punya waktu dengan bebas untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang aktif bekerja di dalam pikiran, di dalam hati kami, supaya kami semua, hati kami menjadi tanah yang subur, pikiran kami juga dilembutkan, supaya kami bisa mendengar, kami bisa mengerti, dan kami terutama nanti bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami bisa hidup dengan cara benar, dengan cara Allah, dan karakter kami bisa terbentuk semakin serupa dengan karakter Kristus. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Engkau yang hadir, Engkau yang berbicara, dan Engkau yang mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik yang di rumah ataupun di mana saja, kita semua mau menyembah Tuhan. Siapkan hati kalian, siapkan sikap kalian, duduk yang manis, kita mau menyembah Tuhan. Yuk. Jesus, I love you with all my heart. Fill me with your Holy Spirit. Jesus, I will follow you all of my days. Amen. Kita mau menyanyikan lagu Bapa, ku mengasihimu. Yesus, ku menyembahmu. Semuanya tutup mata ya. Bapa-Ku mengasihimu. Yesus, ku menyembahmu.
Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang-Mu. Katakan lagi dari awal, Bapa, ku mengasihi-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Adik-adik boleh angkat tanganmu, boleh dalam sikap doamu. Kita mau naikkan pujian ini. Aku mengasihimu, Yesus, ku menyembah-Mu. Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang-Mu. Semua menyembah Tuhan. Mari kita mau merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Aku mengasihi-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang-Mu. Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Halo adik-adik, gimana kabar kalian? Semoga semua sehat-sehat ya. Sudah siap mendengar firman hari ini? Kakak percaya walaupun kalian ada di rumah, tetapi kalian semangat untuk mendengar firman hari ini. Hari ini kakak mau share tentang karunia Roh Kudus. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak karunia itu apa? Karunia adalah pemberian dari Allah kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kapan sih kita menerima karunia itu? Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, saat itulah kita mulai mendapatkan karunia Roh Kudus itu. Apa aja sih karunia-karunia itu? Nah, adik-adik, ayo kita buka Alkitabnya. Kita buka di 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai 10 ya. Kakak akan bacakan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang
Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Adik-adik, karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap kita, kepada adik-adik, itu berbeda-beda. Tetapi semuanya itu dapat disatukan dalam pekerjaan pelayanan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Petrus memiliki karunia menyembuhkan. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Filipus membaptis sida-sida Ethiopia. Filipus memiliki karunia mengajar. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan ada juga orang yang memiliki karunia bahasa roh. Karunia roh itu ada karunia berhikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Adik-adik, alasan Allah memberikan karunia-karunia roh kepada setiap kita karena Allah begitu mengasihi kita, sehingga kita diperlengkapi dengan karunia-karunia roh itu, supaya kita bisa mengajar, supaya kita bisa menghibur, supaya kita bisa memberi kesembuhan yang dari Tuhan, dan juga supaya kita bisa berdoa. Mari adik-adik hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan temukan apa karunia yang Tuhan beri buat adik-adik, supaya adik-adik diperlengkapi. Ketika bertemu dengan teman yang sakit, adik-adik bisa berdoa dengan karunia kesembuhan yang Tuhan kasih. Ketika bertemu dengan teman yang sedih, adik-adik bisa menghibur dengan karunia menghibur yang Tuhan kasih. Adik-adik yang belum tahu karunianya apa, jangan putus asa, minta terus pada Tuhan, berdoa terus supaya Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia itu. Nah adik-adik, demikian sharing kakak hari ini. Sampai ketemu lagi ya. Dah. Nah, jangan lupa ayat hafalan kita hari ini dari 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jangan lupa dikirim ya videonya. Halo adik-adik.
adik-adik, kalian tadi barusan mendengarkan firman dari Kak Dewi dari 1 Korintus 12 tentang 9 karunia roh. Kak Susan ulangi, apa artinya karunia? Karunia adalah hadiah dari Tuhan. Tuhan itu memberi kita hadiah karena Tuhan menugaskan kita untuk memberi kepada orang lain dengan tujuan akhir memuliakan nama Tuhan Yesus. Kalau kita diberi sama Tuhan beberapa dari 9 karunia ini, ada alat karunia berhikmat, alat karunia pengetahuan, alat karunia iman, alat karunia menyembuhkan, alat karunia membuat mukjizat, alat karunia bernubuat, alat karunia membedakan macam-macam roh, alat karunia berbahasa roh, dan alat karunia menafsirkan bahasa roh. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu beberapa karunia apa yang kita miliki? Caranya dengan berdoa. Minta sama Tuhan untuk memimpin kita untuk peka, bisa menemukan karunia mana yang kita miliki secara pribadi yang beda pada setiap orang. Jadi kita diberi untuk memberi dan untuk tujuan akhir memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Adik-adik, yuk kita berdoa tutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah Kau berikan pengetahuan rohani tentang firman-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami mengaktifkan Roh Kudus untuk memimpin kami untuk taat, lakukan semua yang Kau perintahkan. Kami mau taat untuk berdoa, menemukan karunia apa yang ada pada diri kami. Kami mau taat untuk melatihnya, dan kami mau taat untuk memberi orang lain dengan pelayanan-pelayanan lewat alat karunia yang Kau berikan buat kami, demi satu tujuan utama, yaitu memuliakan nama Tuhan Yesus semata. Tuhan, Engkau baik, bukan kami lagi yang hidup, tapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam kami. Engkau yang memimpin supaya kami bisa melakukan semuanya dengan sesuai apa yang bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersyukur. Amin.